akhirnya foto Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka akhirnya dipasang di gedung DPR RI. Mengapa telat pemasangannya? Mengapa tidak bersamaan dengan foto Presiden RI, yaitu Pak Prabowo? Padahal mereka ini kan satu paket, Presiden dan Wakil Presiden yang sudah disahkan dan juga sudah menang pemilu di tahun 2024. Dari prediksi saya yang kemarin ada kaitannya dengan pro dan kontra terhadap Gibran ini, juga terhadap proses dari pendaftaran pencalonannya menjadi Wakil Presiden RI karena ada campur tangan Pak Ahmad Usman. Nah, itu yang menjadi kendalanya, juga adanya pro dan kontra, ramai di masyarakat terkait dengan Fufu Fafa dan lain-lain sebagainya. Tapi kenapa? Kan sudah disahkan, kenapa tidak dipasang bersamaan? Yang menjadikan alasan pada akhirnya foto Gibran dipasang kembali. Pakai kartu mana ya? Kartu ini. Apakah yang menjadi landasan atau alasan pada akhirnya foto Gibran ini dipasang di gedung DPR walaupun tidak bersamaan saat pemasangan foto Presiden RI, yaitu Bapak Prabowo? Alasannya seperti apa? Ada simbol forest, bernafas lega, demi kelegaan atau demi menjaga kondisi perpolitikan negara Indonesia. Karena ketika foto Gibran tidak dipasang di gedung DPR RI berdampingan dengan fotonya Pak Prabowo, tentunya masyarakat yang sudah memilih Gibran ini sebagai pertimbangan saat mencoblos 02 akan melakukan unjuk-unjuk suara di media sosial. Yang beginilah, yang begitulah, dan lain sebagainya, dan ini membuat kondisi politik negara Indonesia bisa kurang harmonis jadinya, bisa kurang nyaman jadinya. Itu yang menjadi bahan pertimbangan, yaitu ada simbol bernafas, kelegaan demi kebaikan alam atau suasana politik negara Indonesia. Kemudian alasannya lagi ada insting naluri. Oh, jadi begini teman-teman. Kalau dilihat dari dua kartu ini, sudah tahu bahwa Presiden dengan Wakil Presiden ini satu tim, satu paket saat pemilihan kemarin itu, dan mereka memenangkan dan juga sudah disahkan. Ternyata mengapa tidak dipasang fotonya Gibran itu bisa dikarenakan ada insting ingin mengecek dari kecintaan masyarakat kepada Gibran, kayak cek ombak kayak begitu. Ingin mengukur loyalitas masyarakat ini kepada Gibran ini sejauh mana. Karena saat terjadi kayak Fufu Fafa, chat pribadi Kaisang yang disangkut pautkan dengan Gibran dan lain sebagainya, yang namanya media sosial kan rame banget membuli, menghujat Gibran ini. Nah, salah satunya itu adalah untuk mengecek kecintaan masyarakat kepada sosok Gibran ini sebagai Wakil Presiden. Jadi kenapa foto dari Wakil Presiden ini dipasang tidak bersamaan dengan pemasangan foto Presiden RI, yaitu tadi karena untuk mengecek atau cek ombak terhadap kecintaan masyarakat kepada Gibran. Ada insting naluri. Ya semuanya itu dikarenakan ya efek goyang ganjeng saat sebelum dia dilantik. Ada Fufu Fafa, kemudian ada chat pribadi Kaisang yang disangkut pautkan dengan dia dan lain sebagainya. Juga ada yang katanya pemakai narkoba dan lain sebagainya. Nah, inilah yang menjadi ada pihak-pihak yang penasaran. Kita cek ombak yuk terhadap Gibran ini. Bagaimanakah loyalitas atau kecintaan masyarakat kepadanya? Nah, ternyata banyak yang protes juga, mengapa foto Gibran nggak dipasang? Saya dulu memilih ini karena ada Gibran dan lain sebagainya. Nah, disinilah pada akhirnya dipasanglah foto Gibran kembali, sebab
untuk menjaga keharmonisan perpolitikan negara Indonesia. Purifikasi, pemurnian, atau yang salah ya harus dibenarkan. Nah tentunya ketika foto Gibran nggak dipasang itu sebuah kesalahan. Kalau memang protes atau memang gimana ya mestinya dulu-dulu ya kan, dulu-dulu sebelum Gibran ini mencalonkan sebagai wakil presiden. Kan kita juga tahu caranya Gibran mencalonkan ini melalui keputusan MK yang memutuskan bahwa usia segini-segini sudah bisa mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Jadi ada jalan pemulusan agar Gibran ini bisa mencalonkan wakil presiden di kala itu. Nah, kenapa nggak protes jauh-jauh hari sebelum Gibran mendaftarkan diri atau mencalonkan diri sebagai wakil presiden? Makanya di sini ketika ada protes dari masyarakat terkait foto Gibran yang enggak dipasang, makanya pada akhirnya ada tindakan-tindakan untuk bisa meluruskan kembali dari apa yang seharusnya, yaitu pada akhirnya foto Gibran dipasang. New beginning, memulai sesuatu. Nah, tergeraklah dari orang-orang yang tadinya berniat cek ombak, pada akhirnya memulai sesuatu yang baru yang memang harus dilakukan, yaitu memasangkan, menggandengkan atau mendampingkan foto presiden dan wakil presiden dalam sebuah gedung DPR RI. Gedung DPR RI itu simbol dari pemerintahan juga loh ya. Simbol dari dimana kita memilih wakil rakyat kita. Suara kita diwakili. Nah, apakah suaramu sudah terwakilkan di gedung DPR? Itu yang menjadi tanda kutip di sini. Sanctuary sebagai bentuk perlindungan terhadap sosok Gibran. Jadi teman-teman, memang dari kenapa fotonya Gibran gak dipasang itu hanya kayak apa ya, ingin mengetahui antusias masyarakat ini terhadap sosok Gibran ini seperti apa. Apakah sekeras saat adanya isu Fufu Fafa? Apakah seheboh saat adanya gosip bahwa Gibran ini juga pemakai narkoba? Nah, ternyata tidak sekeras saat-saat itu. Makanya di sini juga ada kayak protes dari masyarakat yang sudah memilih Gibran sebagai patokan saat Pilpres kemarin. Ada protes-protes ke arah sana, dan goyang-goyang ini pada akhirnya harus diluruskan kembali biar suasana perpolitikan negara Indonesia menjadi harmonis, tidak terganggu lagi. Dan pada akhirnya ada pemurnian, ada pembetulan, dan ada pemasangan kembali foto Gibran ini sebagai bentuk awal. Nah, ada new beginning, ada matahari pagi sebagai bentuk dari sanctuary, perlindungan dari sosok Gibran ini. Jadi ada keputusan-keputusan yang seperti itu yang berusaha untuk mendudukkan kembali hal-hal yang semestinya, karena Gibran ini sudah disahkan, juga sudah diangkat sebagai wakil presiden RI, seperti itu ya. Nah, kalau kemarin saya menganalisa dari angka kelahiran Gibran, diprediksi saya kemarin itu ya, analisanya seandainya Gibran di pemilu yang akan datang ingin mencalonkan diri sebagai presiden, yang harus diperhatikan adalah bahwa penggemar Gibran sudah mengalami penurunan, tergerus oleh waktu. Apalagi Pak Jokowi kan sudah tidak menjabat sebagai presiden, tentunya tidak bisa seleluasa dulu saat berusaha untuk memberikan jalan pada Gibran ini. Makanya kemarin itu saya kasih nasihat untuk Gibran, ketika kamu ingin menyalurkan diri di pemilu yang akan datang, pilihlah wakilmu yang bisa memiliki hoki. Jadi angka lahir Gibran dipadukan dengan angka lahir wakilnya harus bisa saling nyambung atau saling menguatkan atau saling bisa memberikan kesuksesan buat wakil dan presidennya nanti. Nah, mari kita lihat di sini bagaimanakah potensi Gibran seandainya dia mencalonkan diri sebagai presiden di tahun-tahun pemilu yang akan datang. Bagaimanakah potensi Gibran
dalam pencalonannya di pemilu-pemilu yang akan datang. Tahun 2029 ya kalau nggak salah ya, pemilu yang akan datang. Bagaimana potensi kemenangan? Ada simbol 6 koin. Masih ada yang memiliki atau masih ada yang menyukai Gibran kayak gitu. Di sini ada simbol 6 koin saling memberikan perhatian. Jadi Gibran masih memiliki penggemar kalau menurut kartu ini. Ada simbol The High Priestess, pendeta wanita. Simbol ini artinya ada nasihat untuk Gibran ketika kamu ingin mencalonkan diri sebagai presiden di pemilu yang akan datang. Dengarkan suara hatimu. Ya, dengarkan suara hatimu, intuisimu menuju kemana. Nah, ketika kartu ini keluar berarti ada kebimbangan dalam diri Gibran atau timnya saat mencalonkan dirinya nanti, seandainya mencalonkan diri ya. Ada kebimbangan-kebimbangan, keraguan-keraguan, makanya dinasihati dengarkan suara hatimu saja sebelum kamu melangkah. The Magician. Ada usaha untuk pengoptimalan di sini, di mana ketika Gibran berusaha mencalonkan diri di tahun-tahun yang akan datang itu. Ada The Magician. Bin salabin ada kadabra, sesuatu yang enggak ada diada-adakan, sesuatu yang kurang gimana kemudian didongkrak kayak begitu ya. Ada satu koin ini lambang dari memasuki sebuah gedung yang baru, di mana prediksi ini tadi kan gimana peluangnya Gibran ketika mencalonkan diri sebagai presiden. Di sini ada seorang anak kecil memasuki rumah yang baru, yang artinya keinginan-keinginan baru untuk menjabat sebagai presiden negara RI. Ada peluangnya juga di sini sebenarnya. Karena di sini ada simbol 9 koin, kemapanan, terus jaringannya juga sudah ditata, terus juga ada nama besar Pak Jokowi di sini. Nah, semuanya itu juga bisa menjadi support atau menjadi tolak atau menjadi pondasi Gibran untuk mencalonkan diri ya. Karena masyarakat juga masih mencintai Pak Jokowi dan lain sebagainya. Makanya di sini sebenarnya Gibran ini juga ada kemudahan dalam mencalonkan sebagai presiden nanti. The Star. Ada dua air yang menggujur, juga ada simbol bintang di langit. Nah, makanya di sini ada doa-doa, ada usaha-usaha yang sudah harus dikuatkan mulai sekarang untuk Gibran ini. Jadi peluang untuk bisa mencalonkan diri sebagai presiden di tahun 2029 ada peluangnya di sini dari Gibrannya sekarang ini. Karena sudah ditata jaringannya ini, sudah ditata agar Gibran ini bisa melangkah dengan mulus untuk bisa mencalonkan dirinya. Terus bagaimanakah pandangan masyarakat di sini? Kalau di sini terlihat masih ada yang mencintai Gibran ya, masih ada yang ngefans. Apa yang harus diwaspadai Gibran terkait dari pencalonannya nanti? Menara putus. Ada pihak-pihak yang berusaha untuk menggagalkan dari usaha Gibran ini untuk memenangkan Pilpres di tahun 2029 atau untuk mencalonkan dirinya sebagai presiden. Ada usaha-usaha untuk menjatuhkan, dan usaha-usaha ini bisa dilakukan oleh rivalnya dengan cara-cara hukum. Atau ada kejadian-kejadian yang mendadak yang akan dilakukan oleh rivalnya untuk menjegal Gibran ini. Jadi menara putus ini bisa dua arti ya. Arti yang pertama, ada upaya hukum dari rivalnya untuk menjerat Gibran.
Kemudian bisa juga ada upaya-upaya yang akan dilakukan oleh rivalnya secara dadakan untuk bisa menjatuhkan Gibran dengan cara apapun itu. Ada simbol 6 pedang. Nah, kalau di sini disarankan Gibran untuk menjauhi dari sebuah konfrontasi ya, menjauhi adanya sebuah pertengkaran. Jadi lebih baik mencari damai di sini daripada harus tanding dengan rivalnya, karena tentunya hal ini juga bisa menyita dari tenaga dan pikiran Gibran juga. Nah, di sini yang harus diwaspadai Gibran juga adanya ketidakpercayaan dari sebagian masyarakat. Nah, seperti kondisi saat ini kan juga begitu. Ada yang nggak percaya Gibran, ada yang percaya Gibran, dan lain sebagainya. Nanti di Pilpres yang akan datang, ketika Gibran ingin mencalonkan dirinya sebagai presiden, rasa ketidakpercayaan ini juga masih kuat. Nah, makanya kalau sudah tahu seperti ini, Gibran juga harus membangkitkan semangatnya untuk saat ini, lebih semangat lagi bekerja sebagai wakil presiden, kemudian bisa menunjukkan bahwa saya berkualitas, tidak seperti apa yang kamu kira. Karena banyak sekali loh ya komentator atau pengamat yang kurang mempercayai kemampuan Gibran ini. Nah, ini nanti juga bisa begitu ketika Gibran mencalonkan dirinya sebagai presiden yang akan datang. Ada ketidakpercayaan atau keraguan dari kemampuan Gibran ini oleh masyarakat atau oleh sebagian masyarakat. 3 kartu lagi yang pada akhirnya ini bisa menjadi sebuah kendala pada Gibran ketika dia ingin mencalonkan presiden nanti. Ada simbol 4 cangkir, simbol adanya komunikasi yang gak lancar, simbol adanya hubungan yang kurang baik antara Gibran dengan sebagian masyarakat. Nah, yang namanya orang benci itu pasti akan mencari kesalahan. Yang namanya orang sayang pasti akan melihat kelebihannya. Makanya di sini jangan terlalu benci, juga jangan terlalu sayang pada sebuah sosok, sehingga kita bisa memilih secara objektif ya, secara berimbang kayak gitu. Makanya dalam berpolitikan kita harus bisa berpikir secara logika. Jangan terlalu cinta, juga jangan terlalu benci, sehingga kita bisa memilih secara bagus dalam menentukan pilihan kita ke depannya. Nah, di sini juga begitu di kartunya Gibran, ternyata ada pihak-pihak yang ingin menggagalkan Gibran ini untuk melaju sebagai presiden di tahun 2029 nanti. Upaya-upaya itu dilakukan dengan segala cara, termasuk upaya hukum. Makanya di sini ketika Gibran menjalankan roda pemerintahan sebagai wakil presiden, harus hati-hati di sini. Karena mata-mata dari lawan politiknya pasti akan mencari-cari kelemahan Gibran, kesalahan Gibran, yang ketika melakukan kesalahan bisa berujung ke pelaporan hukum. Jadi Gibran harus hati-hati jangan sampai hal ini terjadi. Juga Gibran harus bisa memupuk kembali rasa kepercayaan masyarakat kepadanya, kepada kemampuannya. Ya. Demi melancarkan usaha dia untuk bisa maju ke Pilpres yang akan datang. Karena di sini ada 1, 2, 3, 4 kartu yang simbolnya kurang bagus untuk Gibran, termasuk hubungan Gibran dengan masyarakat atau dengan sebagian masyarakat yang tidak menyukainya masih saja belum terjadi hubungan yang harmonis. Nah, di sini walaupun begitu diminta Gibran tetap semangat jika memiliki cita-cita atau keinginan. Sayangnya di sini juga ada simbol orang meditasi yang di atas kepalanya ada pedang 4. Merenung ke dalam, berpikirlah secara mendalam sebelum kamu mengambil sebuah keputusan.
Nah, ini hubungan meditasi ini juga ada kaitannya hubungan dengan kartun The High Priestess. Kebimbangan saat ingin mencalonkan diri sebagai presiden. Makanya dengarkan suara hatimu. Ini juga dengarkan suara hatimu ketika terjadi ada pertentangan, ada pergolakan dirimu dengan lawan politikmu. Dengarkan suara hatimu, dan sudah saatnya Gibran menunjukkan bahwa saya bisa sebagai wakil presiden yang baik. Karena ketika dia memiliki kemampuan, pada akhirnya kepercayaan masyarakat nanti bisa sedikit demi sedikit agak meningkat pada Gibran ini. Tapi sayangnya ya, di kartu apa yang harus diwaspadai Gibran ini, ternyata hubungan Gibran dengan orang-orang yang membencinya masih belum terjalin baik nantinya. Masih saja terjadi hal-hal yang masih membenci pada Gibran di sini, masih nggak suka pada Gibran di sini, masih nggak percaya pada kemampuan Gibran ini. Nah, makanya sudah seharusnya Gibran menunjukkan saya bisa sebagai wakil presiden, saya memiliki prestasi, saya memiliki karya, dan saya akan berusaha untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Sudah harus ditunjukkan sedari dini untuk saat